Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau hikmat Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami boleh memahami maupun mengerti, terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 dengan judul perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu masuk orang kaya itu. Dia dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats perikop ini bercerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa sebabnya seorang kaya yang diceritakan dalam Injil Lukas ini tidak bisa masuk surga, sedangkan Lazarus yang sangat menderita dan miskin mendapat tempat dalam kemuliaan Allah di surga? Apakah si orang kaya ini masuk neraka alasannya hanya karena dia kaya, dan Lazarus masuk surga hanya karena dia miskin? Apakah kaya itu dianggap sesuatu yang duniawi, jahat, rendah dan kotor, lalu miskin itu dianggap sebagai sesuatu yang rohani, baik,
suci dan mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita berpikiran seperti itu adalah salah. Sebab kekayaan menurut Alkitab juga merupakan berkat atau anugerah Tuhan, bukan pemberian setan. Sedangkan kemiskinan itu pun bukanlah sesuatu yang ideal untuk syarat masuk surga. Alkitab sendiri banyak berbicara tentang kekayaan dalam nada yang positif. Raja Daud misalnya mengakui bahwa kekayaan itu juga adalah pemberian Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 12 berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Lalu mengenai kemiskinan, Alkitab sendiri tidak selalu berbicara dalam nada yang positif tentang kemiskinan. Amsal 13 ayat 18 berkata, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, lalu di mana letak kesalahan si orang kaya dalam nas ini sampai ia masuk neraka? Si orang kaya ini masuk neraka bukan hanya karena dia kaya, tetapi letak kesalahannya karena ia merubah fungsi kekayaan itu bukan sebagai alat, tetapi sebagai Tuhan dan tujuannya. Sehingga yang muncul adalah ketamakan. Dan ketamakan menurut Alkitab adalah akar segala kejahatan. Yang salah dari si orang kaya ini adalah karena dengan kekayaannya ia semakin mengarahkan kepada dirinya sendiri, bukan kepada sesama. Ia menjadi lupa diri atas berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Orang kaya dalam Injil Lukas ini masuk neraka memang bukan karena ia menipu atau merugikan orang lain, tetapi kekayaan itu dianggap sebagai satu-satunya yang paling berharga, bahkan lebih berharga dari keselamatannya. Itulah yang menjadikannya ia tidak peduli kepada Lazarus yang miskin. Lalu mengenai kemiskinan itu sendiri, apakah Lazarus masuk surga karena ia miskin? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Lazarus masuk ke dalam kerajaan surga alasannya bukan karena dia miskin, tetapi karena Allah mau menyatakan kasih-Nya yang besar. Kasih yang tidak terbatas oleh apapun. Kasih-Nya berlaku bagi siapa dan bagaimana orang itu. Bahkan bagi orang-orang yang dianggap paling hina, paling sengsara dan tidak berdaya, seperti Lazarus sekalipun. Tetapi itu bukanlah berarti Tuhan mengagung-agungkan kemiskinan atau menjadikan kemiskinan syarat yang ideal untuk masuk surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persoalannya sekarang bukanlah soal kekayaan atau kemiskinan, melainkan bagaimana cara sikap hidup kita. Apakah kita kaya atau kita miskin di dalam menjalani kehidupan ini? Berbahagialah orang yang kaya di dunia dan kaya di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di dunia tetapi kaya di hadapan Allah. Yang paling berbahaya adalah miskin di dunia, miskin juga di hadapan Allah. Mau seperti apa kita? Pilihan ada pada kita. Bagaimana cara kita hidup? Apakah kita hidup sebagai orang kaya atau sebagai orang miskin? Kita yang memutuskan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini.
kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Berkati kami, mampukan kami untuk kami selalu bisa berbagi dengan sesama orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami pada saat kami akan beristirahat pada malam hari ini, supaya kami beroleh kekuatan baru pada saat kami bangun keesokan hari. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.